Bab 43, apakah akan tetap menyukaiku? Hari sudah semakin siang. Hawa panas terus menyebar ke setiap sudut kamar itu dengan dua orang yang masih bergulat di atas tempat tidur. Keringat dari keduanya mulai bercucuran dan suara erangan sangat jelas terdengar. "David, kita harus menyudahinya sekarang," lirih Eliana dari bawah tubuh pria itu sambil mencengkram rambut prianya. Ia tak kuasa merasakan sensasi yang timbul dari permainan David, yang semakin lama semakin menggila. "Sebentar lagi sayang, aku masih ingin melakukannya. Tadi kau bilang hanya minta 1 kali, tapi sekarang sudah yang ke..." Pria itu segera menutup mulut Eliana dengan cumi-cumi penuh semangat, lalu berbisik di telinga Eliana tanpa menghentikan gerakan pinggulnya. "Ya, itu karena aku tidak bisa mengendalikannya." Eliana semakin kuat mencengkram rambut pria itu, merasakan tubuhnya bergetar karena permainannya. Entah sampai kapan mereka melakukan hal itu, hingga akhirnya keduanya tertidur kembali karena kelelahan. Di malam hari, David mendapati asisten pribadinya sudah pergi dari kota layang sendirian. Dari siang, Edwin sudah mencoba menghubungi David beberapa kali, namun tuannya itu tidak menjawab panggilan telepon darinya. Edwin sudah datang ke rumah dan menunggu David berjam-jam, namun kata pelayan di rumah itu, tuannya belum keluar kamar sejak pagi. Akhirnya, Edwin memutuskan untuk pergi sendiri ke kota layang menemui Tuan Louis. "Jadi bagaimana?" tanya Eliana di meja makan. Ia menghentikan gerakan tangannya untuk memasukkan sendok ke dalam mulut. Lanjut bertanya pada David, "Apa asisten Edwin sudah bertemu dengan kakek?" Eliana sudah tidak takut lagi memanggil Tuan Louis dengan panggilan kakek di depan David, karena pria itu mengira semua ucapan Eliana itu benar, bahwa Yuan Louis sudah menganggap Eliana sebagai cucunya sendiri. "Ya sudah, tadi setelah tiba di kota layang, Edwin segera pergi ke kantor Louis," jawab David sesuai dengan laporan dari asistennya. "Lalu setelah itu, apalagi yang dia katakan?" tanya Eliana dengan ragu. Wajahnya terlihat sangat cemas, menunggu jawaban dari David. Apalagi?" David mengangkat alisnya, tidak mengerti dengan maksud pertanyaan Eliana. "Edwin mengatakan banyak hal, memberitahuku semua yang dia bicarakan dengan Tuan Louis." David mengulurkan tangan, menyentuh dagu Eliana yang masih ada plesternya. "Oh, lalu..." Eliana masih bertanya, takut jika kakeknya akan menceritakan semua tentang dirinya pada Edwin. "Aku sudah berpesan pada Edwin untuk memberitahu Tuan Louis dan ibumu bahwa kau ikut bersamaku ke kota Paris." David melepaskan tangannya dari wajah cantik itu, kembali menyantap makanannya. "Apa?" teriak Eliana tiba-tiba ketika mendengar ucapan David. Ia menyimpan alat makannya dengan cepat, sehingga menimbulkan suara nyaring di meja makan itu. "Kak, kau berpesan hal itu pada asisten Edwin? Lalu apa katanya? Bagaimana reaksi kakek?" Melihat tingkah Eliana yang berlebihan, David semakin heran. Ia mengerutkan kening, menatap wanita di sampingnya dengan beribu pertanyaan. "Ada apa denganmu? Mengapa reaksimu sangat aneh ketika membahas tentang majikan ibumu itu?" "Hah? Aku?" tunjuk Eliana pada dirinya sendiri. Aku biasa saja, hanya penasaran." "Ya, hanya penasaran saja." Eliana segera membenarkan emosinya. Ia menunduk, memegang kembali alat makannya, bersiap untuk melanjutkan makanannya. "Oh iya," sebelum benar-benar menyantap makanannya, Eliana bertanya, "Apa semalam kau lupa membawa ponselku?" "Tidak," jawab David. "Ponsel dan tas kecilmu aku bawa, ada di dalam lemari pakaianmu." David diam sejenak untuk mengingat, lalu melanjutkan ucapannya.
Rosyana lah yang memintaku untuk membawa tasmu yang berisi ponsel, dompet, dan makeup. Oh, jadi Ros sudah tahu aku pergi ke kota Paris bersama David. Bagaimana dengan kakek? Alasan apa yang Ros berikan pada kakek? Eliana begitu cemas memikirkan tentang hal itu. Ia segera meletakkan alat makannya, meneguk air putih yang ada di atas meja, lalu mendorong kursi. Aku kembali ke kamar dulu ya, pamit Eliana pada David, lalu pergi tanpa menunggu jawabannya dari suaminya. Eliana bergegas pergi ke lantai 2, masuk ke dalam kamar dan segera mengambil ponselnya. Ia mencari kotak Rosyana, lalu menghubunginya. Setelah beberapa detik menunggu, akhirnya terdengar suara dari seberang telepon. Halo? Ros? El, ada apa? Kau sudah tidur ya? Eliana bisa menebak dari nada suara Rosyana yang terdengar malas bahwa kakaknya itu sudah tidur. Ya, barusan aku ketiduran. Mungkin karena lelah seharian berada di kantor, jadi jam segini aku sudah ngantuk. Terdengar dia menguap di akhir ucapannya. Hei Ros, tumben kau pergi ke kantor. Ada angin apa yang membuat nona pertama keluarga Louis bersedia pergi ke kantor? Ejek Eliana sambil tertawa. Hingga lupa tujuannya menghubungi Rosyana untuk menanyakan sesuatu. Hei, adik tidak tahu berterima kasih, serga Rosyana. Tidak terima diejek seperti itu oleh adiknya. Aku pergi ke kantor karena mencemaskanmu. Jika aku tidak ikut ke kantor, mungkin sekarang semua rahasiamu sudah terbongkar di depan asisten pribadi David. Apa? Bagaimana bisa? Tadi, pria yang bernama Edwin itu meminta maaf, mewakili tuannya karena telah lancang membawamu pergi tanpa izin pada kakek dan ibumu. Untung saja tadi kakek sedang rapat. Jadi Edwin hanya berbicara kepadaku. Jika sampai kakek mendengar, kau bisa menebak apa yang selanjutnya akan terjadi. Eliana membuang napas lega. Syukurlah. Tolong bantu aku untuk menutupi ini dari kakek ya. Jangan sampai kakek tahu aku dan David sudah menikah, pinta Eliana pada kakaknya. Tapi sampai kapan? Sampai kapan kau akan terus seperti ini? Tanya Rosyana penuh dengan peringatan. Kapan kau akan jujur pada kakek dan David? Terus berbohong hanya akan merugikan dirimu sendiri, El. Walau aku tidak suka kau bersama David lagi, tapi jika itu membuatmu bahagia, aku akan mendukungmu. Bukan hanya karena agar misi kita tercapai, tapi ini semua demi kebahagiaanmu, El. Tambah Rosyana penuh ketulusan. Ia hanya ingin adiknya bahagia, tidak seperti dirinya yang menikah dan segera bercerai. Bahkan sekarang, dirinya sudah bertunangan dengan pria yang usianya 8 tahun lebih tua darinya. Entah hidupnya ke depan akan bahagia atau tidak. Ia tidak tahu. Yang jelas, melihat sang adik bisa hidup bahagia, dirinya sudah merasa senang. Ya, nanti aku akan berterus terang pada kakek dan David. Sekarang aku belum siap, lirih Eliana dengan perasaan rumit. Baiklah, jika ada apa-apa hubungi aku ya, ucap Eliana sebelum mengakhiri panggilan teleponnya. Rosyana mengangguk. Klik, sambungan telepon pun terputus. Eliana terdiam sambil memikirkan ucapan kakaknya. Perasaannya sangat rumit. Entah apa yang membuatnya harus terus menyembunyikan identitas aslinya. Apa karena ingin balas dendam pada keluarga Danu? Atau ingin melihat ketulusan David padanya? Ada apa? Terdengar suara merdu pria itu dari ambang pintu. Apa yang sedang kau cemaskan? Tanya David yang kini sedang berjalan mendekat. Tidak. Eliana segera memasukkan ponselnya ke dalam saku, menatap David. David, lirih Eliana tiba-tiba. Jika aku adalah orang yang selalu berbohong dan selalu memanfaatkanmu, apakah kau akan tetap menyukaiku? Bersambung. Hai teman
teman-teman, terima kasih sudah menonton video tersebut. Jangan lupa untuk menonton video selanjutnya yang akan tayang besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.